Halo everyone, bertemu lagi bersama kami di konten Trial. Di konten kali ini saya seperti biasa ditemani oleh dua kolega yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Mr. Sim. Bagaimana kabarnya? Nah, ini Mr. Sim luar biasa dalam segi bahasa Inggrisnya, multi talent. Dan ini Kak Kayun, bagaimana kabarnya Kak Kayun? Alhamdulillah baik. Dan ini luar biasa dalam segi marketingnya. Kayak seperti itu. Nah, di sini mungkin ada beberapa peristiwa, beberapa berita yang sangat booming dan viral dikarenakan kemarin itu adem bumi, yaitu Amerika Serikat yang dipelopori atau disupiri oleh Donald Trump bahwasannya Amerika Serikat ingin keluar dari PBB, bahwa ada yang mengonfirmasi bahwasannya Amerika Serikat itu sudah keluar dari PBB, yang mana PBB itu banyaknya negara yang tergabung dalam organisasi PBB itu ada 66 negara. Nah, terutama Amerika itu keluar dikarenakan ada beberapa kepentingan politik. Nah, ini mungkin jadi salah satu pandangan kita semua dan tanggapan kolega-kolega semua. Apakah menurut Mr. Sif ataupun Kak Kayun itu saya akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini sangat seru dibahas karena berkaitan dengan geopolitik dunia dan lokal maupun internasional. Nah, di sini saya ingin pendapat dari Mr. Sip dulu atau Kakak dulu? Oke, dari Kakak dulu. Mungkin Kakak ini saya ada pertanyaan yang mungkin menarik untuk dibahas. Bagaimana menurut Kakak itu perekonomian ke depannya ya? Karena Amerika Serikat itu negara adidaya, maka kita akan membahas perekonomian terlebih dahulu. Nah, menurut Kakak itu bagaimana sih perekonomian dunia bila mana Amerika Serikat itu keluar dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa? Ya, kalau menurut gue ya itu kalau misalnya Amerika Serikat keluar dari PBB, gitu kan, bakal mengguncangkan perekonomian dunia. Oke. Perekonomian dunia. Ya. Karena Amerika Serikat itu dipandang oleh dunia itu menjadi perekonomian yang sangat besar, gitu ya, dari suplainya ataupun dari geopolitiknya dan sebagainya, gitu kan. Dan akan berdampak pula pada perdagangan global, lalu juga investasi, serta perdagangan yang mana melibatkan antar negara. Iya. Jadi intinya menurut saya itu lebih ke bakal hancur perekonomian. Termasuk Indonesia ya? Iya, termasuk. Itu mungkin tanggapan dari Kak Kayut bahwasannya perekonomian di tahun sekarang itu akan menggonjang-ganjing ya. Tidak jelas arahnya mau kemana karena Amerika Serikat itu mempunyai daya tarik tersendiri dalam ekonomi tersebut. Untuk menurut Mr. Sip itu bagaimana? Perekonomian bila mana Amerika Serikat itu keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, ketika kita perekonomian dunia ya, bukan secara khusus di Indonesia. Ya. Kalau bisa sendiri sih karena Amerika termasuk negara adidaya kan yang menyumbangkan dana terbesar di PBB, gitu kan, yang mempunyai basis ekonomi yang kuat, itu akan menyebabkan ekonomi yang sangat tidak stabil. Di mana seperti yang kita tahu itu sekarang Amerika kan masih sedang berperang dengan China, gitu kan. Dan kemarin juga ada berita dengan Trump, Amerika Serikat menculik Presiden Venezuela, dan juga akan kita menargetkan Greenland, yang mana itu akan terjadi kepanikan massa di dunia. Itu kalau menurut saya akan itu bagi sebagian orang akan dianggap sebagai ancaman untuk ekonomi, bagi sebagian orang akan dianggap sebagai peluang. Nah, menurut saya sendiri itu di 2026 ini karena ketidakstabilan politik dan juga keluarnya Amerika itu akan mencetak atau menyebabkan orang-orang miskin baru dan juga orang-orang kaya baru. Jadi nggak ada lagi itu kalau diagramnya bakal berbentuk cup gini. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin bakal miskin. Gitu. Nggak ada yang standar. Jadi kita harus bisa mempersiapkan atau pintar-pintar mengambil peluang tengah situasi global politik yang tidak stabil ini. Gitu sekarang menurut saya sendiri. Jadi zaman sekarang itu kan menurut Mr. itu bakal ada orang yang kaya baru dan ada orang yang kaya miskin. Miskin baru. Jadi
menurut Mason dan menurut Kakak Yu tadi pendapat-pendapat dan opini-opini argumen kedua pemateri ini termasuk Kakak Yu dan Mr. Sip, langkah yang sebenarnya nih untuk warga Indonesia termasuk kan kita itu hidup di negara Indonesia, yang mana negara Indonesia itu perekonomian itu mungkin ditargetkan pada 2026 itu naik 5% kata Bapak Prabowo. Itu kan sangat besar ya, 5% itu. Nah, langkah untuk warga Indonesia dikarenakan tahun 2026 itu Amerika Serikat keluar dari PBB, dan ini menjadikan salah satu peristiwa ataupun konflik yang luar biasa di tengah ketidakseriusan atau ketidakjelasan ekonomi ini. Langkah untuk negara Indonesia atau warga Indonesia itu bagaimana dalam segi ekonomi menurut Mr. Sibu? Kalau menurut saya khusus kita ya sebagai warga negara Indonesia itu harus bisa menekan yang namanya pengeluaran, gitu kan, menekan yang nama cost gitu, karena ketidakstabilan tadi. Jadi di 2026 ini kita harus pandai-pandai mencari yang namanya peluang. Pasti akan tersedia banyak sekali peluang, khususnya di Indonesia juga, bahkan jauh beda, yang mana peluang itu kita harus pintar-pintar mencarinya. Karena ketika kita tidak pandai melihat sebuah peluang, maka kita akan hancur, gitu. Karena itu yang pertama. Yang selanjutnya, ketika kita melihat data tabungan ya, di Indonesia itu sangat sedikit sekali orang yang punya tabungan di atas 100 juta, termasuk kita juga belum nyampe. Itu akan menjadi permasalahan gitu, karena tabungan kan itu sebagai tolak ukur tingkat ekonomi sebuah masyarakat itu dengan jadi tabungan, gitu kan. Karena ketika banyak yang menabung berarti ekonomi itu baik. Nah, setelah dicari ternyata banyak sekali yang mempunyai tabungan di bawah 100 juta gitu. Jadi yang tadi pertumbuhan ekonomi 5% itu sebenarnya rata-rata gitu. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir bahwa itu semuanya tumbuh gitu kan. Bisa jadi misal satu orang nih itu dalam 1 tahun dia mempunyai penghasilan 200 triliun, satu T lah, atau 100 triliun naik kekayaannya. Nah, yang 1000 orang kehilangan 100 juta, gitu. Ketika disatukan, itu dirata-ratakan akan terjadi pertumbuhan, gitu kan. Padahal ketika kita pecah, ternyata yang 1000 orang rugi, yang 1 orang untung. Nah, itulah kenapa di Indonesia yang kaya semakin kaya, jadi ekonomi atau uang itu berkumpul di segelintir orang saja, gitu kan. Mayoritas itu ya menengah ke bawah, apalagi sekarang ada yang namanya makan tabungan. Jadi makan tabungan. Bagaimana itu makan tabungan tersebut? Jadi mengandalkan tabungan, gitu, untuk keperluan sehari-hari. Bahkan data menunjukkan sekarang orang Indonesia itu menggunakan pinjol itu sebagai kebutuhan primer, untuk memenuhi kebutuhan primer kayak beras, pakan listrik, itu kan hal-hal yang sangat berbahaya. Itu berarti menandakan ekonomi kita sangat turun, gitu. Nah, itu sebagai refleksi kepada kita sebagai warga Indonesia harus pandai-pandai mencari peluang dan meminimalisir resiko kita. Intinya manajemen finansial harus bagus lah. Opportunity itu harus ditingkatkan ya. Itu menurut Mr. Sip. Dan menurut Kakak itu bagaimana? Jadi langkah yang harus dilakukan oleh warga Indonesia di tengah tidak jelasan ekonomi tahun 2026 ini, karena Amerika itu keluar dari PBB, langkah. Tapi satu lagi mau nabung. Jadi nasihat sejak SD itu harus mulai diterapkan mulai sekarang. Hemat pangkal kaya, rajin menabung, akhirnya itulah. Tapi sebelumnya, mohon maaf terlebih dahulu, makanya saya ingin menanyakan yang lebih jelas. Kenapa kan sekarang itu ada salah satu pembelajaran bahwa nabung itu tidak akan menjadi kaya. Itu bagaimana tanggapan Mr. Sid? Seperti itu. Bagaimana tanggapan? Menabung tidak akan menjadi kaya. Itu mempertahankan kekayaan. Gitu. Maksudnya, kan banyak ahli-ahli ekonomi, para ahli finansial pun merekomendasikan sebelum kita berinvestasi, kan mungkin saudara membicarakan terkait investasi, harus banyak berinvestasi. Tapi kan mereka para ahli finansial juga jangan investasi sebelum punya tabungan, sebelum punya dana darurat. Itulah penting, kita harus menabung terlebih dahulu sebelum investasi, penting. Apalagi sekarang kan zaman yang tahun sekarang maksudnya
Tahun sekarang itu kan tidak jelas ekonominya. Iya, betul. Investasi di bidang apa ya. Hmm. Itu akan merusak nilai angka kita gitu. Seperti itu. Dan menurut kakak itu bagaimana langkah warga negara Indonesia untuk langkah selanjutnya ya warga negara Indonesia di ketidakjelasan ekonomi tahun 2026 ini bagaimana? Oke, kalau menurut saya itu kan ekonomi kita gitu ya, khususnya saya juga gitu kan, tidak ada kepastian, gitu kan, belum ada tolak ukur dalam sebuah keberhasilan perekonomian. Jadi kalau menurut saya langkah pertamanya itu kita harus bisa meningkatkan skill dulu, skill dalam tadi mencari keluar, bisa mencari uang lah. Jadi ketika kita mempunyai skill dan skill itu dimanfaatkan pada implementasi peluang tersebut gitu. Pas itu juga kita harus bisa memanfaatkan waktu peluangnya gitu kan. Seperti kalau misalnya kita mempunyai penghasilan satu, misalnya ada income satu, kita misalnya dari jualan, misalnya, nah, kita harus bisa menciptakan income yang lain-lainnya gitu. Seperti tidak jualan saja gitu kan, tapi dengan mengajar lah atau dengan apa kayak gitu kan yang bisa meningkatkan perekonomian kita. Lalu yang kedua tadi harus bisa menabung gitu kan, jangan boros gitu kan. Lalu selanjutnya setelah kita bisa menabung, kita investasikan dana tersebut supaya di tahun ke tahun supaya uang kita itu lebih lebih bisa ditingkatkan lah, lebih bisa meningkat naik gitu kan, gitu. Itu mungkin menurut saya. Oke, jadi perspektif antara Mr. Sip dengan Kakak itu sama ya, diantaranya yaitu meningkatkan opportunity karena peluang sekarang itu banyak, dari mulai AI, dari mulai digital marketing ataupun menjadi script video dan sebagainya, itu sangat-sangat banyak opportunity pada zaman sekarang di tengah ketidakjelasan ekonomi pada tahun 2026. Nah, untuk pertanyaan terakhir dan menurut Mr. Sip dan Kakak Yudi itu kepada pesan kepada para warga yang tadi kan dibahas itu ada yang mohon maaf ya meminjam uang dari apa tadi? Ya pinjol untuk kebutuhan primer. Nah itu pesan untuk warga negara supaya tidak terjerumus ke hal tersebut, bagaimana pesan untuk teman-teman semua? Kalau dari saya itu jangan malas cari pekerjaan dan jangan bolos. Gitu aja sih maksudnya. Jangan malas lah investasi. Seperti yang kita tadi bicarakan, banyak peluang-peluang. Kalau ya kita saja yang nggak mau mencari peluang tersebut, pasti ada apapun pekerjaan itu asalkan menghasilkan uang. Jangan sampai kita mentok, malas, gak ada kerjaan, ya udah mau makan pinjol, mau bayar listrik pinjol, nggak boleh. Ya, jangan malas ya. Jangan malas. Not bad so. Ya. Oke, menurut Kakak itu bagaimana? Pesan untuk mohon maaf tadi supaya tidak terjerumus ke dalam mohon maaf tadi apa pinjol. Kalau menurut saya itu pesannya kita harus lebih berikhtiar lagi lah kan dalam segi perekonomian gitu kan. Meskipun kadang emang banyak gitu kan orang-orang yang udah terjerumus gitu kan, tetapi dalam hal tersebut itu tidak bisa membayar sehingga si uang tersebut itu lebih dilipat gandakan membayarnya gitu kan. Jadi kan lebih susah. Jadi kita harus bisa menghindari hal tersebut dengan cara kita mencari peluang lagi gitu kan. Karena di zaman sekarang, di zaman digital itu banyak pekerjaan meskipun secara melihat dari pandangan tetangga, kalau misalnya saya kerja sebagai afiliator misalnya menghasilkan uang banyak gitu kan, tetapi sangat tersebut berdiam diri saya itu di rumah kan, nggak kerja seperti yang lain, nggak ke kantor, nggak ke sawah, ke kebun, tapi tetangga melihat kok bisa ada uang ngepet, punya uang kirain ngepet kan, ada viral gitu kan ceritanya gitu kan.
itu bisa menjadi sebuah peluang gitu Ya. kan, meskipun kita nggak apa-apa, nggak kemana-mana, tapi otak kita yang kerja dan kita mempunyai skill juga dalam pengaplikasian. Itu mungkin menurut Kak Kayu dan Mr. Sid itu luar biasa. Yang pertama intinya jangan malas ya. Ya. Not bad kawan-kawan itu karena sekarang itu peluang sudah banyak sekali dan dilihat mungkin tadi sudah pertanyaan-pertanyaan argumentasi dari dua kolega saya ini luar biasa, sangat menarik. Bisa dilihat kesimpulan bahwasannya di tengah ketidakjelasan ekonomi tahun 2026 ya mungkin ini disebabkan memang tapi tidak mutlak disebabkan oleh Amerika ya. Karena Amerika itu mempunyai sisi politiknya yang mungkin ini bagaimana caranya kita menanggapi sebagai warga negara Indonesia. Dan ketika Amerika keluar dari PBB itu ada tantangan, ada peluang dan ada kerugian mungkin ya seperti itu. Dan untuk kita yaitu sebagai warga negara carilah keuntungan atau opportunity-nya seperti itu. Bagaimana nih ketika Amerika keluar, apakah ini menjadi tantangan atau menjadi peluang dan atau menjadi apa seperti itu. Yang pertama mungkin menurut Kakak Yod dan Mr. Sip, yang pertama harus ada tabungan, harus menabung, jangan boros ya. Yang kedua itu jangan malas. Jangan malas dalam segi kehidupan itu semuanya dibutuhkan uang. Money. Dan semuanya butuh money. Jangan malas, not bad kawan-kawan. Dimanapun Anda berada, apapun pekerjaannya, lakukan asalkan menghasilkan uang. Mungkin di pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya Mr. Sip dan Kakak Kayu. Mudah-mudahan semua penonton di sana mempunyai insight dari dialog kali ini. See you next time. Okay, see you. Bye. See you, bye.